Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak semua. Nah, kali ini kalian bersama Bu Dina akan belajar masih dengan tema 1, subtema 2. Nah, sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa dulu ya, supaya nanti kita diberi kemudahan dalam memahami pembelajaran kali ini. Ya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kali ini nanti akan ada 3 muatan, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Kita mulai ringkasan materi yang pertama, mata pelajaran PPKN. Dalam kerjasama dalam keramaian. Apa itu kerjasama? Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Nah, jadi kerjasama ini dilakukan lebih dari 1 orang. Ya, kemudian kerjasama ini dapat dilakukan di mana saja, bisa di sekolah, di rumah, atau di lingkungan masyarakat. Manfaatnya apa? Kita bekerja sama. Nah, manfaat kerjasama antara lain yang pertama meringankan pekerjaan karena dikerjakan oleh beberapa orang. Yang kedua, membuat pekerjaan jadi cepat selesai. Selain itu, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, memupuk rasa tolong-menolong. Nah, ini ada 4 ya. Masih ada lagi mungkin manfaat yang lain. Nah, kemudian bentuk-bentuknya bagaimana? Yang di rumah seperti apa, di sekolah seperti apa? Kita mulai bentuk-bentuk di sekolah. Yang pertama, piket kelas. Ya, piket kelas itu anak-anak dibagi dalam beberapa kelompok untuk bertugas. Ya, ada yang hari Senin, kemudian hari Selasa, dan selanjutnya untuk membersihkan kelas, untuk merapikan kelas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mengumpulkan sumbangan. Nah, sumbangan ini bisa berupa uang, berupa barang, berupa pakaian yang pantas pakai. Ini untuk orang yang memerlukan. Kemudian yang ketiga adalah mengerjakan tugas kelompok. Ini biasa dikerjakan ketika kita berada di sekolah, ya, di kelas. Nah, kemudian yang keempat ada kerja bakti kebersihan sekolah. Nah, ini ada gambarnya. Nah, ini gambar anak-anak sedang kerja bakti di lingkungan sekolah. Nah, manfaatnya apa ini? Nah, ini lingkungan jadi bersih, jadi nyaman untuk belajar. Sedangkan yang di sebelah kanan, ini anak-anak sedang mengerjakan tugas secara bersama-sama. Ya, tugas kelompok. Ya, jika kalian tidak tahu atau kurang paham, bisa menanyakan kepada teman dalam satu kelompok kalian. Ya, kita lanjutkan bentuk-bentuk kerjasama di rumah. Nah, ya, ini ada gambar gardu yang dilengkapi dengan alat ini, ya, yang namanya ketongan. Ini biasanya digunakan untuk memanggil warga atau memberikan tanda bahaya. Kemudian ini apa namanya ya? Iya, namanya ada ronda. Gunanya untuk apa ini? Untuk menjaga keamanan lingkungan rumah. Kemudian yang sebelah kanan, ini ada rombongan orang yang sedang mengikuti sebuah lomba. Lombanya memperingati hari 17 Agustus. Ya, jadi berikutnya adalah kerja bakti membersihkan lingkungan, ya, sama seperti yang di sekolah tadi. Kemudian yang ketiga, gotong royong menolong warga yang mengalami musibah, misalnya karena rumahnya terbakar atau rusak karena yang lain. Nah, kemudian yang keempat, nah dari gambar ini tadi ya, mempersiapkan peringatan Hari Kemerdekaan, karena itu tidak bisa dilakukan sendiri. Nah, itu ya, bentuk-bentuk kerjasama
di lingkungan rumah dan di sekolah. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah materi Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kali ini masih pada gagasan pokok dan gagasan pendukung, tapi dalam bentuk diagram dan bentuk tabel. Kemudian tambahan yang lain ada tentang ringkasan. Ya, kita kemarin sudah mulai mengerjakan, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, tapi sekarang kita akan buat dalam bentuk diagram. Karena gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam diagram. Nah, bagaimana caranya? Nah, hampir sama dengan yang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Hanya ada tambahannya. Yang pertama sama, kemudian mencermati kalimat pertama hingga terakhir sama. Yang ketiga, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung sama ya. Nah, yang keempat, ini meletakkan gagasan pokok ya, sebagai bagian inti di bagian atas atau tengah. Sedangkan gagasan pendukung sebagai cabangnya dari gagasan pokok ditulis di bagian samping atau di bawah gagasan pokok. Nah, contohnya nih, perhatikan paragraf di bawah ini. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Di sini kalimat ini yang berwarna kuning itu menjadi paragraf gagasan pokok. Sedangkan kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat menjadi gagasan pendukung. Nah, kalau dibuat dalam diagram, bentuknya seperti ini. Ya, gagasan pokok di tengah, kemudian ini ada gagasan pendukung yang pertama, gagasan pendukung dari kalimat yang ketiga, dan gagasan pendukung dari yang kalimat keempat. Nah, berikutnya juga nih, gagasan pokoknya seperti ini. Ya, kemudian ini tanda panahnya jangan lupa arah panahnya menuju ke gagasan pendukung. Ya, tapi ada bentuknya seperti ini. Kemudian yang tabel. Yang tabel seperti apa? Nah, ini lebih mudah ya membuatnya, hanya dituliskan paragrafnya berapa, kemudian gagasan pokok dan gagasan pendukungnya sama isinya. Ya. Nah, ya ini contoh. Kemudian ringkasan. Materi terakhir. Nah, ringkasan artinya apa? Menulis kembali isi teks secara singkat. Ini langkah-langkahnya, ya. Kalian bisa baca sendiri. Nah, silakan dibaca, dicermati. Nah, ya. Sekarang kita ke seni budaya dan prakarya. Di sini kita membicarakan tentang pola lantai. Apa itu pola lantai? Nah, ini formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Fungsinya apa? Yang pertama, menciptakan kekompakan antar penari. Yang kedua, memperindah tarian. Yang ketiga, membentuk komposisi atau susunan dalam pertunjukan. Nah, macam-macamnya seperti ini. Ada yang vertikal, kemudian ada yang horizontal, ada yang diagonal, lalu ada bentuk zigzag, kemudian ada lingkaran, masih ada lagi bentuk-bentuk yang lain, misalnya segitiga atau silang. Nah, ini ya. Nah, ini kali ini materinya sampai di sini, ya. Di sini Bu Tina sampaikan tugasnya, silahkan kalian cermati tugas muatan PPKN dan Bahasa Indonesia. Silahkan kalian baca, kalian cermati, kemudian yang penting ketika mengerjakan, di lembar folio diberi nama, nomor kelas, dan mata pelajarannya. Ya, nanti dicermati kembali. Nah, untuk kali ini materinya sampai di sini. Besok kita ketemu lagi dalam subtema 1, tema 1, subtema 2,